Pemirsa, ratusan korban longsor masih bertahan di posko pengungsian di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Seperti apa kondisinya di hari keempat? Berikut laporan Naura Syafiqo bersama juru kamera Tri Julianti dari tempat pengungsian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Memasuki di hari keempat sejak bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, para pengungsi masih menempati posko pengungsian utama yang berada di Balai Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini merupakan salah satu ruangan, yaitu adalah gor yang digunakan oleh para pengungsi untuk beristirahat dan juga beraktivitas sehari-hari selama di pengungsian utama ini. Dan memang kalau misalnya kita lihat untuk suasana pengungsian ini di malam hari ramai dengan para warga, maksud kami, para warga yang sedang beristirahat, ataupun ada juga yang sedang menikmati makanannya. Dikarenakan memang untuk bantuan makanan ini selalu diberikan secara penuh setiap harinya dari pagi, siang, sore, dan juga malam hari. Dan tidak hanya ada bantuan makanan saja, para pengungsi ini juga sudah menerima bantuan logistik lainnya seperti ada kasur, kemudian ada selimut, dan juga bantuan seperti obat-obatan yang membantu dan juga menunjang untuk kehidupan mereka di pengungsian ini. Dan memang untuk pengungsi yang ada di sini, ini masih belum mendapatkan kepastian juga kapan untuk bisa kembali ke tempat tinggalnya, karena beberapa ada yang terdampak alias rumahnya hancur terbawa longsor, tapi ada juga yang terdampak dikarenakan berada di zona merah. Untuk mayoritas warga yang berada di Desa Pasir Langu ini, pekerjaan atau mata pencaharian utamanya adalah bertani dan juga berkebun. Namun kalau misalnya kita lihat, memang untuk di lokasi banyak sekali kebun yang sudah lahannya terbawa untuk longsor, kemudian ada juga yang berada di zona merah atau zona tidak aman, sehingga mengkhawatirkan bagi warga untuk kembali beraktivitas. Dari Bandung Barat, Naura Syafiqah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Praka Muhammad Kori, anggota marinir korban longsor Cisarua, telah dimakamkan di TPU Desa Kibang, Lampung Timur. Korban meninggalkan seorang istri dan satu anak yang masih berusia 2 tahun. Jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman anggota marinir Praka Muhammad Kori, salah satu korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Pemakaman dilakukan secara kedinasan di TPU dekat rumahnya di Desa Kibang, Lampung Timur. Korban meninggalkan seorang istri dan seorang anak berusia 2 tahun. Praka Muhammad Kori merupakan satu dari 23 anggota TNI yang tewas tertimpa tanah longsor saat latihan pengamanan perbatasan. Pemirsa, meski mulai surut, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Subang, Jawa Barat. Ya, ratusan warga masih bertahan di pengungsian karena khawatir debit banjir kembali naik. Meskipun sudah berangsur surut Selasa malam, banjir di Kabupaten Subang sendiri masih merendam lebih dari 2.000 rumah di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamanukan, Blanakan, Pusaka Nagar, Legon Kulon, dan Sukasari. Ketinggian banjir kini tinggal 50 cm. Sementara di 2 kecamatan yaitu Ciasem dan Pusaka Jaya, banjir sudah surut sepenuhnya. Meski demikian, lebih dari 100 warga masih bertahan di pengungsian di bawah flyover Jalan Pantura Pamanukan. Warga belum bisa kembali ke rumah karena kediamannya belum bisa ditempati. Selain itu, mereka khawatir banjir kembali melanda permukiman mereka. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit. Mudah-mudahan malam bisa pulang. Ini udah malam berapa Bu? Malam kedua. Yang dibutuhkan apa sih Bu begitu? Hah? Yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan alhamdulillah makanan penuh. Ya, makanan ringan, makanan nasi alhamdulillah penuh sampai malam. Penuh. Cuman yang dibutuhkan ini pempes, saya minta kayu putih buat selimut anak-anak. Kan di sini banyak anak-anak, kasihan pada kedinginan kalau tidur. Ya, mudah-mudahan mah cepat pulang ke rumah aja, Pak lah, doain supaya ntar malam jangan hujan lagi. Para pengungsi berharap bantuan selimut hingga minyak kayu putih agar bisa menghangatkan udara dingin di bawah flyover. Sementara itu, kebutuhan makanan sudah terpenuhi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat masih terendam banjir. Ya, ketinggian banjir mencapai 1 meter.
Ratusan rumah di perumahan Rumah Ningrat 1, Kelurahan Margadadi, Kabupaten Indramayu masih terendam banjir. Banjir diakibatkan curah hujan tinggi selama 2 hari dan buruknya drainase. Bahkan banjir meluas di 4 kelurahan, seperti di Kelurahan Margadadi, Karangmalang, Kapandean, dan Lemah Mekar. Ketinggian air di sejumlah titik mencapai 1 meter. Warga menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih aman dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Korban banjir berharap pemerintah segera mengatasi persoalan banjir yang kerap merendam rumah mereka di saat hujan deras mengguyur. Warga juga berharap bantuan seperti makanan, selimut, dan obat-obatan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi terkait dengan bencana longsor. Pemirsa, hingga Selasa kemarin sebanyak 47 body bag jenazah telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari jumlah tersebut, 27 korban meninggal telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, sekitar 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selain warga sipil, puluhan personel TNI Angkatan Laut juga terdampak longsor karena tengah beraktivitas di wilayah lereng Gunung Barangrang. Bahwa body pack yang kita temukan dari tim SAR gabungan jumlah ada 47 body pack dan ini sudah kita serah terimakan. Kemudian update dari hasil konsolidasi kepada pemerintah daerah bahwa waktu hari pertama pemerintah daerah memberikan informasi kepada Badan SAR Nasional bahwa jumlah masyarakat yang terdampak adalah 34 kepala keluarga dan 133 warga yang terdampak. Namun dalam perkembangannya ternyata bahwa jumlah rumah yang terdampak tersapu oleh bencana ada 35 rumah dengan jumlah korban 155. Di mana dari 155 ini 75 dapat diselamatkan, kemudian sisanya waktu itu dalam pencarian dan hari ini yang saya sampaikan update pada jam 17.30 yaitu jumlah body pack yang kita temukan sudah 47 body pack. Di mana kalau tadi pagi informasi terakhir yang saya konfirmasi bahwa telah teridentifikasi 27 jenazah yang sudah diserah terimakan kepada keluarga.